Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam mata kuliah Hukum Kepegawaian. Para mahasiswa sekalian, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sengketa kepegawaian ya, melalui peradilan tata usaha negara. Nah, eh, jadi sengketa kepegawaian itu tidak hanya bisa diselesaikan secara internal kepegawaian begitu ya. Dalam sengketa kepegawaian itu kan ada kesempatan untuk melakukan upaya administratif, yaitu ketika mendapat sanksi misalnya dari institusi atau dari atasan, itu bisa dilakukan melalui keberatan. Nah, keberatan inilah yang dinamakan upaya administrasi. Selain upaya administrasi, di situ ada yang namanya banding administrasi. Nah, jadi ketika kita tidak puas atas keputusan tingkat pertama atau kepada atasan kita, gitu, sebagai pegawai negeri, kita bisa melakukan upaya untuk mengadu ke instansi yang lebih tinggi, atasan yang bersangkutan, gitu. Ya, untuk diselesaikan. Namun, jika upaya administrasi juga kurang memuaskan bagi pegawai yang bersangkutan, maka bisa diselesaikan secara hukum. Nah, sengketa secara hukum artinya mengenai masalah kepegawaian itu ya diselesaikan di peradilan tata usaha negara. Karena birokrasi dalam independen merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan, dalam hal ini bagian dari tata usaha negara. Ya, baik. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas melalui slide berikut ini ya. Oke, sengketa harus didahului dengan upaya administrasi. Jadi, upaya administrasi ini sesuai dengan apa yang digariskan dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, dalam bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, ya, para pihak atau pihak yang bermohon ataupun pihak yang menggugat maupun tergugat itu terikat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 ya, sebagaimana diubah atau ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 5 itu tentang peradilan tata usaha negara. Nah, Undang-Undang Nomor 9 adalah tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Jadi itu. Jadi Undang-Undang Nomor 9 ini merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Jadi hak pegawai negeri sipil untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan administrasi ya harus terlebih dahulu menggunakan peradilan administrasi. Inilah yang dimaksud adalah peradilan tata usaha negara ya. Nah, jadi harus terlebih dahulu menggunakan sarana administrasi yang ada ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 Yunto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ya. Yaitu yang menurut pasal 48 itu dinyatakan demikian. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tersebut, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Jadi maksud dari pasal 48 ayat 1 itu menyatakan demikian ya, bahwa
sengketa di peradilan tata usaha negara tidak serta-merta dilakukan sengketa, tapi harus didahului oleh upaya administrasi yang tersedia. Jadi setiap sengketa itu ya sebelum diperkarakan di peradilan tata usaha negara, maka ditempuh upaya administrasi. Bagaimana untuk tahu tentang upaya administrasi itu? Kalau sekarang ini, kalau mengenai itu sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Nah, undang-undang sebelum itu, sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu para pegawai negeri sipil mengacu pada landasan hukum ya dari sanksi yang diberikan itu. Misalnya, sanksi yang dijatuhkan berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil misalnya di situ. Nah, apakah di peraturan tentang disiplin pegawai itu ada klausul atau norma yang mengatur ya yang memberi ruang kepada pegawai bersangkutan untuk melakukan upaya administrasi. Jika tidak ada yang mengatur tersebut, ya tanpa perlu melakukan upaya administrasi bisa melakukan sengketa di PT UN. Tapi kalau ada upaya administrasi di situ, ya yang memberi ruang kepada, maka pegawai negeri harus melakukan upaya administrasi dulu dan banding administrasi dulu. Jika itu tidak dilakukan, maka peradilan tata usaha negara tidak akan menerima gugatan yang bersangkutan, ya. Atau istilahnya gugatan tidak diterima. Atau dalam kepustakaan hukum itu dinyatakan niet verklaard. Atau entah karena sulitnya pengucapan, karena ini istilah Belanda, biasanya dalam praktik peradilan itu disebut NO. Jadi sebuah gugatan yang dinyatakan tidak diterima itu disebut dengan NO. Beda NO, beda dengan ditolak. Tidak dapat diterima itu istilah hukumnya secara praktik itu berbeda dengan putusan, misal putusan gugatan tidak dapat diterima tidak bisa dipersamakan dengan putusan yang menyatakan ditolak. Mengapa? Gugatan yang tidak diterima itu lebih pada terkait prosedur. Tidak memenuhi prosedur sehingga kita tidak dapat diterima. Putusan yang tidak dapat diterima itu bisa diajukan gugatan ulang. Artinya gugatannya diperbaiki, ya, disempurnakan berdasarkan alasan-alasan tidak diterima tadi, kemudian diajukan gugatan baru. Lain halnya kalau ditolak. Putusan itu ditolak karena apa? Tidak menyangkut prosedur, karena substansi persoalan ya atau secara material itu sudah diperiksa oleh hakim, sudah disidangkan. Sehingga dinyatakan ditolak. Kalau tidak diterima, belum pada substansi, masih pada hukum formalnya atau prosedurnya begitu. Ya. Belum kepada substansi yang diperiksa. Oke, baik. Jadi pasal 48 itu ya yang menyatakan, ayat 2-nya menyatakan demikian. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Jadi itu ya. Jadi pengadilan baru berwenang ini harus digaris bawahi. Ini penting untuk dicermati. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana ayat 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Jadi lakukan dulu upaya administrasi, kalau tidak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO begitu ya. Baik. Yang kedua,
Ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ya. Pasal 3 Undang-Undang ini bukan seralat ya. Ini ketentuan pasal 35 ayat 1 ini bukan Undang-Undang Nomor 9 tetapi Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 ya. Nah, Undang-Undang Nomor pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 itu menyatakan bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Nah, di ayat 2-nya menyatakan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin diselesaikan melalui upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK. Nah, BAPEK dalam keputusan Presiden nomor 67 tahun 80 punya tugas pokok memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan PNS yang berpangkat pembina golongan ruang 4A. Ya, ke bawah. Jadi golongan 4A ke bawah. Ya, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 80. Jadi sepanjang mengenai hukuman disiplin, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Badan Pertimbangan Kepegawaian ya, juga memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat pembina tingkat 1 atau golongan ruang 4B ke atas. Serta pembebasan dari jabatan eselon 1 yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen. Jadi ketentuan pasal 35 ini tidak memberi ruang adanya upaya administrasi tapi langsung banding administrasi. Ya, tidak perlu ke atasan tapi dia langsung banding administrasi. Kemana? Jadi kalau upaya administrasi ke atasan langsung dari si pegawai yang dirugikan tadi, kalau banding administrasi bisa ke atasannya pegawai, bisa ke instansi lain yang memberikan persetujuan atas sanksi yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini BAPEK yang memiliki kewenangan untuk itu. Jadi upaya banding administrasi. Oke, yang ketiga, keberatan diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi yang dapat diajukan keberatan kepada BAPEK ya, berupa pegawai negeri yang berpangkat pembina golongan 4A ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin. Ya. Nah, hukuman disiplinnya berupa 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 2. Pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi pegawai-pegawai dengan golongan tertentu ya, dalam hal ini punya golongan ruang 4A ke bawah, itu penjatuhan hukuman disiplinnya itu dilakukan oleh BAPEK ya, Badan Pertimbangan Kepegawaian. Namun ya, PNS yang berpangkat pembina tingkat 1 atau golongan ruang 4B ke atas ya, pembebasan dari jabatannya itu diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga negara dan pimpinan pemerintah non departemen ya. Jadi itu. Jadi untuk golongan eselon 1 itu langsung presiden yang menjatuhkan sanksi. Usulan pemberhentian itu dilakukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri seperti Jaksa Agung, pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen. Jadi itu.
Ya, selanjutnya hak mengajukan keberatan ke BAPEK atau Badan Pertimbangan Kepegawaian. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, ya, disiplin sedang dan berat, berhak mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK. Ya. Pengajuannya itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengajuan keberatan itu diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Harus disertai alasan, tanggapan, dan data-data lain yang diperlukan serta dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 14 hari terhitung mulai tanggal menerima SK disiplin. Ya. Jadi seseorang yang dikenai sanksi disiplin PNS, seorang PNS yang kena ada sanksi disiplin, itu bisa mengajukan keberatan, ya, di BAPEK. Namun itu sifatnya limitatif, terbatas. Jadi ketika seseorang dikenai sanksi disiplin, begitu menerima SK-nya itu mereka punya waktu hanya 14 hari saja untuk mengajukan keberatan ke BAPEK. Nah, lebih dari 14 hari maka itu bersifat kadaluarsa. Artinya BAPEK juga bisa seperti PT UN, artinya tidak bisa lagi menerima gugatannya karena sudah lewat waktu begitu. Dengan asumsi yang demikian. Karena sudah ditentukan waktunya. Limitasi waktunya begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya penyelesaian di lingkungan unit kerja. Penyelesaian sengketa pegawai sedapat mungkin dilakukan dalam lingkungan unit kerja di instansinya. Ya. Instansi yang mana? Instansi yang mengeluarkan keputusan hukuman di tingkat disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian. Ya. Hal ini berlaku juga di tingkat pusat maupun daerah. Nah, sehubungan dengan hal itu maka dapat ditempuh upaya yang namanya banding administrasi. Upaya administrasi merupakan prosedur yang hanya dapat ditempuh oleh seorang PNS apabila tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan, ya, kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Setelah melakukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan telah memperoleh keputusan tetap, maka yang bersangkutan bisa melakukan upaya hukum. Gitu. Nah, keputusan BAPEK seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 3 dalam Kepres 67 tahun 90 tahun 80 ya, yang lalu, yang dulu ya, menyangkut adalah mengikat dan wajib dilaksanakan kepada semua pihak yang bersangkutan. Ya, jadi pada sebelum melakukannya undang-undang aparatur sipil negara ini sudah barang tentu ya. Kemudian jenis upaya administrasi sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Berdasarkan hal-hal yang kita telah pelajari tadi, dapat diketahui bahwa dalam keputusan tidak tersirat upaya pembelaan diri dalam hukum peradilan yang ditempuh oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Ya, karena melanggar peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Namun demikian, ya, dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 Yunto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 586 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, pasal 48 ini menjelaskan bahwa upaya administrasi itu ada dua. Pertama, banding administrasi apabila penyelesaian yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Ya. Jadi macam seorang pegawai di dinas tertentu, maka dia kalau bandingnya
administrasinya di atas dinas, misalnya kepada bupati misalnya, atau kepada gubernur misalnya. Ya itu yang dinamakan banding administrasi, karena masih di lingkungan birokrasi begitu. Banding ini juga bisa dilakukan ketika ternyata penyelesaiannya harus dilakukan di instansi lain. Misalnya kalau menyangkut kepegawaian itu dia ke BAPEK misalnya kan, Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ada di Jakarta sana. Itu karena dia di luar dari instansinya, di luar dari birokrasi pemerintahan, maksudnya pemerintahan daerah, misalnya kalau dia pegawai daerah ya dinas ya begitu, maka itu sifatnya banding administrasi. Itu banding administrasi. Nah, pasal 48 ayat 2 itu juga menyediakan keberatan apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Jadi instansi yang mengeluarkan SK itu ya didatangi untuk dilakukan keberatan oleh pegawai yang merasa dirugikan. Nah, itu upaya administrasi. Kalau di luar yang mengeluarkan SK itu tadi itu namanya banding administrasi. Ya. Oke. Baik, selanjutnya atas upaya administrasi tadi, ya baik banding administrasi maupun keberatan, hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur itu telah ditempuh, serta pihak yang bersangkutan masih tetap merasa tidak puas, maka baru persoalannya dapat digugat atau diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, mengenai hal itu ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 586 dan Undang-Undang Nomor 9 2004. Pasal 53 ini menyatakan ya di ayat 1-nya menyatakan demikian. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Jadi gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara itu ya ada dua pihak yang punya legal standing atau kedudukan hukum di situ, yaitu orang atau badan hukum perdata. Badan hukum perdata ini adalah dia merupakan salah satu dari dua subjek hukum secara hukum begitu, secara yuridis begitu. Kalau orang itu menyangkut individu, tapi kalau badan hukum itu suatu badan yang ditetapkan secara hukum tapi diperlakukan seperti orang di hadapan hukum begitu. Ya. Badan hukum itu apa? Yang namanya badan hukum adalah misalnya perseroan terbatas, koperasi, ya, apa lagi? Badan usaha milik negara dan sebagainya. Ah, inilah yang namanya subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau istilah secara kepustakaan hukum itu disebut reh person. Nah, kalau orang secara individu begitu, dia dinamakan naturleh person. Jadi baik naturleh person maupun reh person itu adalah subjek hukum. Jadi orang atau badan hukum perdata inilah yang dimaksud dengan subjek hukum itu. Jadi suatu subjek hukum, ya, orang atau badan hukum perdata, kalau merasa dirugikan atas sebuah keputusan tata usaha negara, jadi
dalam konteks hukum kepegawaian, jika seorang pegawai merasa dirugikan atas sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh institusi atau atasan, begitu ya, atau pejabat, itu bisa mengajukan secara tertulis ke pengadilan. Nah, ketentuan ayat 1 itu menyatakan pengadilannya berwenang. Pengadilan yang berwenang ini bisa dinyatakan adalah berwenang secara relatif dan ada berwenang secara absolut. Atau dengan kata lain, pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya, kewenangannya di situ diatur, berwenang secara relatif dan berwenang secara absolut. Kewenangan secara relatif itu menyangkut wilayah yurisdiksi. Artinya, kalau pengadilan tata usaha negara Kendari, misalnya, wilayah yurisdiksinya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Pegawai yang domisilinya di luar Sulawesi Tenggara atau di wilayah maka dia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, itu. Kalau bicara absolut, kewenangan absolut itu kewenangan di segi bidangnya. Misalnya, gugatan diajukan, tapi setelah dipelajari ternyata gugatannya itu bukan gugatan mengenai sengketa tata usaha negara atau sengketa kepegawaian, ternyata itu sengketa keperdataan misalnya, atau sengketa perkawinan. Nah, itu bukan di PT UN. Artinya itulah yang dimaksud dengan kewenangan absolut, bukan kewenangan absolut dari PT UN untuk mengadili sengketa hak atau sengketa waris misalnya. Sengketa hak itu adalah sengketa keperdataan di peradilan umum. Sengketa waris ya di pengadilan agama. Nah, itulah yang dimaksud kompetensi atau wewenang begitu ya. Nah, ayat 2-nya itu menyatakan demikian, ayat 2 pasal 53 tadi ya, Undang-Undang 586 junto Undang-Undang 9 2004 itu tadi menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana ayat 1 tadi ya, itu pertama, satu, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi itu ya. Jadi dilihat norma yang mana yang dilanggar oleh keputusan usaha. Ya, misalnya melanggar hak asasi yang bersangkutan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi, di situ mengatur hak-hak warga negara, termasuk kalau berbicara warga negara termasuk pegawai negeri sipil. Hak asasi yang mana yang dilanggar oleh misalnya pejabat yang menghukum begitu. Itu menyangkut ke undang-undangan. Nah, kedua, itu alasannya juga adalah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bisa dilihat di Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan atau Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara tentang yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu belum dicabut undang-undangnya. Di situ mengatur secara teknis tentang apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya asas transparansi, asas yang berlaku umum, asas profesionalitas, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak di situ. Secara teori juga ada kalau mempelajari tentang itu. Jadi itulah alasan-alasan kalau menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi
apa undang-undang yang dilanggar, asas-asas pemerintahan yang mana yang dilanggar oleh pemerintah dalam menghukum seorang pegawai negeri. Gitu. Baik. Kepentingan yang terkena keputusan tata usaha negara. Jadi penegasan pasal 53 di atas itu bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan. Begitu. Ya. Jadi dari penjabaran di atas bisa kita lihat gambaran sebagai berikut ya. Nah, jadi hal-hal yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa mekanisme sengketa kepegawaian itu dapat diselesaikan juga melalui peradilan tata usaha negara. Ya, dapat dilihat dengan bagan berikut ini. Ya. Jadi keputusan dimulai dari keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Keputusan tata negara itu ya putusan yang ditujukan kepada pegawai atau PNS yang bersangkutan. Nah, keputusan itu jika merugikan pegawai negeri sipil, ya ini keputusan yang dirugikan itu tidak semata-mata terkait dengan pemecatan dan lain sebagainya ya. Bisa juga misalnya dalam hal-hal yang misalnya kita anggap ya remeh begitu ya. Tapi ini bisa diselesaikan atau diajukan gugatan jika yang bersangkutan memang berkeinginan. Misalnya seseorang meminta surat izin cuti tapi tidak diberikan oleh atasannya begitu ya. Nah, kemudian dia melakukan upaya yang ada, misalnya ya di dalam surat penolakan atasannya itu ada yang mengharuskan upaya administrasi. Ya lakukan upaya administrasi. Kenapa ditolak cutinya? Kalau tidak puas, ya bisa melakukan keberatan. Nah, sejak diterimanya keputusan itu, ingat upaya administrasi itu jangka waktunya adalah 14 hari. Ya, ditujukan kepada pejabat yang berwenang. Ya. Di institusinya begitu. Nah, kalau misalnya di institusinya itu mengeluarkan keputusan lagi dan masih tidak puas, yang bersangkutan bisa mengajukan upaya banding administrasi, misalnya kalau terkait sengketa kepegawaian ke BAPEK. Setelah menerima putusan dari yang berwenang tadi sebelum ke BAPEK itu ada toleransi waktu 30 hari setelah menerima putusannya harus segera mengajukan banding administrasi. Begitu. Nah, kemudian setelah BAPEK memproses, kemudian menjatuhkan keputusannya, masih kurang puas, maka selanjutnya upaya administrasi ini sudah final. Sudah sampai pada limit waktunya. Sehingga hal ini bisa dilakukan upaya hukum. Kalau tadi masih upaya administrasi, nah sekarang bisa dilakukan upaya hukum. Ketika upaya hukum itu dilakukan, maka terikat pada pasal 48 ayat 1 dan 2 ya. Begitu. Jadi pasal ayat 1 itu mengharuskan upaya administrasi dulu kan, baik keberatan maupun banding administrasi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi ayat 1 baru dilakukan ayat 2, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gitu. Jadi itu. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan
kali ini. Untuk itu saya cukupkan saja dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.